Welcome to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Everything is new ya, tapi kayak bener-bener rasa sayang tuh waktu ketemu yang ini. Banyak hal-hal yang dulu gue gak pernah lakuin tuh gue lakuin sama dia gitu loh, kayak I like this girl. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin, ya setia menjadi host kebanggaan sobat ngeres kalian. Dan hari ini, kalau episode minggu lalu sudah bersama seorang wanita, sekarang kita panggil yang menjaga wanitanya. This is Brandon, hi bro. Halo, nice to meet you. Nice to meet you too bro. Gimana rasanya punya pacar yang meresahkan? Ya everything is new ya, tapi kayak bener-bener rasa sayang tuh waktu ketemu yang ini. Emang sebelumnya nggak sayang? Ya, Boleh maksud ini. beda sih rasanya. Rasanya beda ya? Rasanya bener-bener sayang sama orang tuh. Emang rasa sayang tuh gimana deh? Gue nggak tahu ya, dari pandangan laki ya. Pokoknya sih kalau gue ya kayak banyak hal-hal yang dulu gue nggak pernah lakuin tuh gue lakuin sama dia gitu loh. Kayak belajar nyetir pun itu bela-belain memang buat pergi ketemu dia sehari-hari. Oh iya. Emang sebelumnya lu selalu sama supir atau? Sama supir. Enak loh nggak sih di belakang. Tapi lebih intimate berdua kan di mobil. Nah itu dia. Iya. Terus sekarang lu kan waktu episode pertama kali bareng Kaunang ya, Safira. Ternyata dia tuh cerita bahwasanya lu tuh sahabatnya mantannya Safira. Iya betul. Nah, lu sebagai temennya gimana ya? Gimana? Sahabatnya mantannya Safira nih gimana ya? Maksudnya kayak dan tiba-tiba sekarang cewek sahabat lu ini sama lu gitu loh. Ada enggak sih kayak selentingan-selentingan negatif dari persirkelan lu itu? Aslinya jujur gue sampai sekarang juga masih sedikit kaget gitu. Dulu sahabat mantannya dia, terus masih nggak gitu kenal sama dia tuh, kayak paling diceritain dikit-dikit sama mantannya kan. Oke. Sampai sekarang bisa pacaran sama dia. Itu masih sedikit susah dipercaya gitu, susah diproses kadang-kadang. Tapi memang banyak sih kayak dulu ya sering denger tentang dia tuh banyak. Kayak paling ngobrol-ngobrol dikit-dikit gitu doang sih. Ini dulu waktu itu lo dengar ceritanya dari siapa? Dari mantan ya? Sahabat lo. Mm-mm. Iya. Terus sampai akhirnya lu bisa pacaran, ada nggak sih pas tahu sahabat lu gimana? Karena setahu gue kan dia memang orangnya gak gitu ngomong banyak. Kalau misalkan udah kesel sama orang gitu ya, jadi dia bener-bener ngilang aja, gak pernah kontak lagi. Kayak gue juga coba reach out ke dia, dan dia gak pernah reach out balik gitu loh. Kayak ghosting. Iya. Berarti pada saat waktu putus zaman dulu ya, berarti ada something yang buat lo kayak udah deh sama gue aja karena gue baik gitu loh. Apa sisi mana yang lo ngeliat dari Safira pada saat itu? Aslinya sih gak pernah sampai kayak ngomong ke dia kayak udah sama gue aja gitu, gak pernah. Karena memang gue ngelihat yang diperlakuin ke dia gitu ya dari mantannya itu tuh kayak menurut gue tuh udah gak bener. Jadi gak benernya dalam artian? Ya kasian gitu loh ngelihat Vira digituin gitu loh. Kayak jadi gue ke situ cuman buat ngebantu dia aja gitu loh, kayak nenangin dia karena kan benar-benar dia ya kesel banget gitu kan. Dan udah sedih. Ya gue di situ buat nenangin aja sih. Nggak ada kepikiran buat pacaran atau apa pertama-tama. Menjadi bantalan aja pada saat itu. Tapi pas pada saat itu lu udah ada rasa suka gitu gak sih sama ini cewek? Nggak pernah ada tujuan buat pacaran rasanya pertama-tamanya. Kayak ngelihatnya sebagai teman, ya udah, helping one another lah, ngebantu sesaling. Membantu sesama. Ya, sesama. Ya, saling membantu sesama. Saling membantu, ya. Ya. Terus gara-gara itu lo jadi sering bareng berdua jalan. Aslinya ada satu momen sih waktu pergi sama dia itu kita ke mall, terus cuman jalan aja seharian. Bener-bener. Nah, itu baru tuh ngeklik tuh connect, kayak ternyata banyak juga in common-nya sama dia. Iya. Tapi pada saat itu lo posisinya lagi single kah atau lo punya pacar? Lagi single. Tapi punya FWB-an? Kebetulan waktu setelah ngomong sama dia,
Kayak kebetulan banget gue cut off semua FWB sih. Oh, berarti banyak nih kalau cut off. Karena kalau satu ya udahin satu udah. Kalau cut off tuh biasanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Nah, gimana ceritanya Anda bisa punya FWB sebanyak itu gitu loh? Ini udah masuk jebakan gua nih. Jadi sebelum ketemu Vira itu gue tuh nggak pernah kayak ngelihat diri gue sendiri buat berkomitmen sama orang gitu kan. Jadi kayak Pakai sana sini. ya sekedar kayak physical touch gitu loh. Ya udah setelah itu. Physical touch tuh masuk, maksudnya kayak, oh iya dia ganggu berarti ya. Iya. Jadi pada saat itu lo emang nggak bisa yang namanya berkomitmen. So lo memutuskan untuk kayak lebih memilih kayak ya udahlah gue lebih prefer untuk physical touch dan casually aja gitu Yeah, loh. exactly. Nah, terus sampai akhirnya saat berjalan itu ketika lo deket sama Safira lo ngudahinnya dan mereka fine-fine aja gitu. Ya karena kan Safira kan juga banyak cerita. Kayak bisa ngelihat dia pacaran segitu lama sama mantannya gitu loh. Terus waktu ketemu sama dia, ngobrol sama dia dan mulai suka sama dia, itu nggak tahu ada yang ngekliknya di kepala gitu loh, kayak Oke. I like this girl. Tapi apa alasan lo dan kenapa lo nggak bisa untuk komitmen pada saat itu sebelum ketemu dia? Kadang-kadang gue sampai sekarang juga masih bingung kenapa nggak bisa komitmen, karena kayak contohnya ini ya pacaran, terus kayak rasanya hilangnya gitu loh perasaannya. Hambar. Iya kayak hambar. Dan itu nggak pernah lama gitu loh. Paling lama berapa? Jadi sebelum Vira paling lama paling 3 bulan. Udah ganti lagi. Anjing. Berandalan juga Anda, bandit juga Anda ya. Terus cara modusin cewek-ceweknya gimana tuh? Ajarin gue dong. Nah, justru gue nggak pernah gitu nyoba sih ya buat ya kayak ngedeketin cewek gitu. Nggak pernah ya? Ya ngobrol-ngobrol paling pergi jalan yuk gitu Oke. doang. Dan nggak tahu kenapa ya selalu Dapat. berjalan lancar. Iya itu dia. Mungkin lu pernah iseng aja gak sih kayak kenapa lu mau sih sama gue gitu? Karena pada akhirnya hubungan adalah komunikasi secara keterbukaan satu sama lain kan. Dan pada saat itu walaupun lu belum berkomitmen, at least enggaknya lu ada tahu lah 1, 2 orang yang kayak kenapa lu mau sama gue? Apa yang lu mau dari gue gitu loh? Well, gue sih nggak pernah segitu dalam ya sama orang lain. Cuman gue pernah sempat nanya juga sama Safira kayak kenapa sih lu mau sama gue gitu loh. Kan dia pasti banyak dong orang-orang lain yang mungkin lebih kaya lah, lebih terkenal yang mau sama dia dong. Tapi kenapa dari semua orang itu mau sama gue? Dan itu gue selalu tanyain dia sampai sekarang tuh kayak gitu. Karena memang sedikit susah aja dipercaya gitu dibanding orang lain. Ya kalau menurut dia sih kayak kalau dia perlu seorang temen, gue bisa jadi seorang temen gitu loh. Ya. Terus kenapa lu bisa bucin banget sama Safira? Ya soalnya Selain sayang ya? iya dia tuh kayak selalu memperjuangkan relationship ini loh. Kayak dia selalu ngebela-belain buat sekedar ya ketemu aja gitu loh. Kayak sedikit pun effortnya tuh tinggi banget dan dia selalu baik banget sama gue. Effort apa yang paling ngerasa lu kayak anjingnya ini cewek gitu? Kan kemarin gue ke Malaysia Oke. buat pertandingan bowling. Oke. Lo menang gak? Enggak pernah. Susah banget. Baru mau ngomong congratulations. Enggak, itu susah banget. Susah banget ya. Ada temen gue juga. Lu sama dia gak? Dia ke Singapura. Oh beda. Dia ke Singapura. Iya. Nah itu dia itu nyamperin gitu sampai datang. Cuman buat ketemu, buat spend time, dan itu bener-bener Suportif. ya Pasangan suportif ya. Iya. Tapi ya mau nggak mau lah. Mungkin itu salah satu timbal balik yang lo lakukan secara suportif lo ke dia gak sih man? Secara logikanya. Iya, something like that. Iya gak sih? Iya. Dan lo ngerasa kayak oh saya spesial nih untuk gue. Karena hal-hal seperti ini kadang ya gak semua orang bisa juga gitu lakuin. No one has ever done that. Iyalah anjing. Karena menurut gue yang berharga tuh bukan masalah materi tapi waktu ya. Ya. Momen yang itu yang gak bisa ya lu dapetin lagi gitu loh. Tiap hari jalan, tiap hari misalkan lu kemana, lu ngopi jalan berdua, ngedate segala macam. Kalau misalkan emang waktunya nggak pas atau apa, ya nggak bisa gitu loh. Terus back to the topic yang awal ya. Dengar kan sahabat lu nih
mau menikah gitu. Terus ketika dia nge-reach out lo lagi dan dia mau ngundang lo, berarti hubungan lo baik-baik aja dong harusnya. Gue juga mikir kayaknya dia ngundang karena mungkin disuruh bapaknya atau gimana. Karena kan bapaknya kerja sama sama Bokap ya, lo. bokap. Dan kayaknya ya bokapnya dia juga nyuruh gitu loh buat invite. Dan memang dari pertama kayak dia kan nggak Canggung. pernah reach out lagi. Ya sedikit susah sih mau discuss sama Safira juga sedikit susah, kayak nggak enak gitu loh. Iya sih, serba salah ya. Tapi I think namanya diundang, I think datang lah bro. Nah itu dia. Siapa tahu after itu lo bisa jadi best friend lagi gitu. Setelah kemarin yang sudah selesai, ngerti gak sih? Siapa tahu dengan ada undangan itu menjadi niat baik dia untuk baik lagi sama lo, ngerti gak? Apa karena kayaknya asli gue mau datang Iya. ke undangan itu. Cuman gimana ya? Susah ngejelasinnya sih. Ada pokoknya rumit. Nah, Dia masih jadi Safira tuh masih ada kayak rasa Rasa sakit. kesel. Ya, rasa kesel dan sakit gitu loh. Dimana ya gue ngerti lah yang dia harus jalanin gitu loh. Dan yang dia harus pokoknya dia masih ada seselan gitu loh. tapi itu berat bro. Tapi ya udahlah, itu urusan kalian lah. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya. Lo kan udah sayang itu sama Safira. Udah ya sebutin itu juga sama Safira. Nah, lo tau gak sih kayak di dunia ini kan nggak ada yang namanya pasangan yang sempurna gitu. Nah, menurut lo pasangan sempurna itu dalam kacamata lo tuh seperti apa sih? Nah ini gue kayak gue nggak pernah berpikir gitu ya kayak pasangan sempurna. Tapi memang gue tahu nggak ada yang namanya pasangan sempurna, pasti ada masalahnya lah. Kalau menurut gue, kalau orang bilang kan ada yang bilang kayak kalau misalkan pacaran ribut terus itu sesuatu yang tidak baik. Tapi menurut gue kayak setiap kali gue ada bermasalah sama Vira gitu ya, dan kita lewatin gitu, comes back stronger gitu. Kita jadi lebih kuat. Jadi memang gak ada yang sempurna. Semua tuh kayak pelajaran gitu. Keren kalian keren. Iya. Ini suatu pesan yang oke banget ya. Gak ada yang sempurna selagi lu bisa menerima gitu loh. Dan selagi bisa juga dikomunikasikan gitu. Karena pada akhirnya kalau komunikasi nggak berjalan dan lu tahu lu juga pasti punya kurangnya dan nggak ketemu irisannya, ya udah lu bakal stuck di situ aja. Tapi kalau misalkan lu bisa menemukan irisannya dan untuk bisa memilih mana yang baik untuk kedepannya dan dia mencari yang baik, pasti lu bakal menjadi pasangan yang lebih wise lagi untuk kedepannya. Nice. Gila. Ada pesan terakhir lagi? Bukan ya, pesan lagi untuk para pendengar. Kalau gini deh, gue minta pesannya untuk orang-orang luar sana yang macarin mantan sahabatnya sendiri. Nah, Aduh. Ya pokoknya kalau misalkan gimana ya ngomongnya? Lu taruh gue di situasi susah banget.